Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi kita yang kedua, yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di turunan fungsi aljabar ini? Nanti kita akan jabarkan, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu kompetensi dasar apa saja yang harus kalian miliki setelah nanti kalian menyelesaikan pembelajaran ini. Nah, untuk kompetensi pengetahuannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran bab 2 ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian, untuk keterampilannya, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Jadi itu. Kita kisarannya hanya turunan fungsi aljabar saja ya, karena nanti ada lagi turunan fungsi trigonometri, cuman itu tidak masuk ke bahasan kita. Oke. Kita ambil dulu definisinya. Secara definisi, turunan fungsi aljabar itu asal mulanya atau asal usulnya dia adalah sebuah fungsi perubahan laju. Jadi di sini kalau kalian lihat ada koordinat kartesius, kemudian ada fx, ada fx tambah h, kemudian di sini ada y sama dengan fx. Ini ada perubahan h, perubahan f. Nah, jadi pada dasarnya yang namanya turunan itu adalah laju perubahan di titik tertentu. Bab 1 kita belajar limit ya. Nah, turunan ini merupakan sambungan dari limit. Nah, ini secara konsepnya gambarnya seperti ini. Tapi nanti yang akan kita pelajari ke depannya itu nggak mengandung limit-limit gini lagi. Ada rumus tertentu untuk mencari turunan. Sebelum ke rumus turunan, kita perkenalkan dulu dengan notasi ya, notasi penulisan untuk turunan itu sendiri. Turunan itu apa sih? Nah, kalian udah ya sekarang. Kalau misalkan fungsinya adalah fx, maka nanti turunannya adalah f aksen x. Kalau misalkan nanti fungsinya y, maka turunannya adalah y aksen. Kemudian ada juga kalau suatu fungsi dia y, nah nanti fungsi itu dalam bentuk variabel x, maka tulisannya menjadi dy per dx. Untuk bentuk ini agak jarang ya di bab ini. Yang sering dimunculkan itu hanya dua ini saja. Nah, ini sebagai turunan pertama. Kok dikatakan turunan pertama? Apa artinya? Nah, kalau ada turunan pertama pasti ada turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Tapi nanti yang akan kita pelajari untuk aplikasi cukup sampai turunan ketiga saja. Nah, tanda aksen ini menandakan dia sebagai turunan yang pertama. Jadi si fx kalau diturunkan jadi f aksen x. Dia kalau diturunkan lagi maka jadi f double aksen x gitu. Demikian juga y. Y diturunkan jadi y aksen. Turunkan lagi maka jadi y double aksen. Nah, ini secara tanda dulu ya. Nah, karena kan yang kalian pelajari waktu kelas 1 ada inverse. Inverse beda lagi ya tandanya. Nah, jangan sampai tandanya ketukar-tukar. Mana yang turunan, mana yang inverse gitu ya. Karena nanti kalau misalkan soal secara keseluruhan, misalkan di materi yang digabung-gabung, kalian jangan sampai tertukar mana yang turunan, mana yang inverse. Sekarang kita masuk ke konsep dasar dari turunan itu sendiri. Yang perlu kalian pahami, rumus dasar atau konsep dasar dari turunan
kita ambil secara sederhananya, kalau kita punya fx itu sama dengan ax pangkat n. Ingat, a itu adalah koefisien, kemudian x-nya adalah variabel, dan a-nya adalah pangkat. Ya, dengan bentuk seperti ini, maka untuk fx sama dengan ax pangkat n, turunannya perhatikan baik-baik, a ini dikaliin dengan n, jadi an, x-nya tetap tulis sebagai variabel, kemudian n-nya karena dia turunan kan ya, maka pangkatnya akan berkurang jadi berkurang 1 menjadi n-1. Ulangi. Ax pangkat n kalau diturunkan atau turunannya adalah a dikali n, jadi an, x-nya tulis lagi, n-nya berkurang pangkatnya 1, jadi n-1. Secara konkret, misalkan kita punya fx sama dengan 3x pangkat 7. Bagaimana turunannya? Berarti f aksen x-nya 3 dikali 7, x-nya tulis ulang, 7 kurang 1. Bu ribet, saya mau langsung aja. 3 kali 7, 21, x, 7 kurang 1, 6. Langsung aja 21x pangkat 6. Boleh. Jadi, ada yang bisa langsung ke sini, loadingnya. Ada yang butuh proses ke sini. Sama saja ya. Kalian mau menggunakan ininya di kotret, ditaruh di buku, silahkan. Atau misalkan ininya coba difikirkan saja, kalian langsung hasilnya 21x pangkat 6, boleh. Setiap orang punya step berpikir yang berbeda-beda, dengan Pentium yang berbeda-beda, tapi hasil akhirnya itu harus sama. Gitu ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita masuk ke contoh-contoh berikutnya. Baiklah, setelah tadi kalian memahami tentang konsep dasar untuk mencari turunan pertama dari sebuah fungsi aljabar dengan fx sama dengan ax pangkat n, ini sebagai bentuk umumnya, maka kita peroleh turunannya f aksen x itu sama dengan a dikali n, jadi an, x-nya kita tulis ulang, x, pangkatnya turun 1 jadi n-1. Jadi cuma segini aja sih untuk rumus turunan fungsi aljabar. Selanjutnya kita lihat modifikasi-modifikasinya atau bentuk umumnya. Nah, kalau dia sebuah konstanta, si fungsinya itu, maka turunannya pasti 0. Kenapa? Karena kan nggak ada x-nya ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita punya fx sama dengan 5, maka f aksennya ya 0. Kenapa? 5 kan sebuah konstanta. Jadi ketika dia konstanta, maka hasilnya 0. Yang kedua, kalau fungsinya adalah ax, jadi bilangan dengan konstanta, maka ini sebetulnya pangkat 1 ya. Nah, pangkat 1 ini, 1 kalau dikurangi 1, 0. X pangkat 0, 1. Sehingga hasilnya si x-nya hilang. Jadi kalau kita punya fx sama dengan 2x, maka f aksennya adalah 2. Gini. Sedangkan yang terakhir ini adalah bentuk umum tadi ya. Kalau kita punya fx-nya ax pangkat n, maka turunannya adalah a dikalikan dengan n, jadi an, x-nya tulis ulang, pangkatnya turun 1. Seperti itu. Lebih jelas kita masuk
ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang sudah ada jawabannya. Oke. Kalau kita punya fx sama dengan 4. 4 itu kan konstanta ya, sebuah bilangan, maka turunnya pasti 0. Kalau kita punya fx-nya sama dengan 3x. 3 dan x. Maka nanti turunannya hilangkan x-nya jadi 3. Yang ketiga, kalau kita punya fx sama dengan 2x pangkat 4, maka turunannya 2 dikali 4, 8. X-nya tulis, pangkatnya 4 dikurang 1, 3. Jadi, kalau kita punya fx sama dengan 2x pangkat 4, maka turunannya adalah 8x pangkat 3. Nah, nomor 4. Wah, nomor 4 mah panjang, susah, enggak. Pokoknya, ikuti saja konsep dasar yang tadi ax pangkat n. Kalau panjang kayak gini gimana? Ya, selesaikan satu per satu. Nah, ini dulu ya. Jadi, kita punya 1, 2, 3. Di satu soal ini akan ada 3 buah turunan. Yang pertama, 2x pangkat 5 diturunkan. Berarti 2 dikali 5 nih. Berapa? 10. Ya. 10x pangkat 5 diturunkan. Pangkat 4. Minnya tulis min. 5 dikali 2, 10. X pangkatnya turun 1. Jadi 1 kan? Nah, 10. 10 dia adalah konstanta. Kalau konstanta, bagaimana turunannya? 0. Jadi ini tambah 0. Tapi kan 0 biasanya nggak usah ditulis ya. Ya, karena 0 nggak usah ditulis, maka jawabannya cukup 10x pangkat 4 dikurangi 10x saja. Nah, ini jawabannya. Ntar kalau tulisan soalnya panjang banget ya, nggak usah kaget, nggak usah panik. Tenang, selesaikan satu per satu. Jadi ada step by stepnya. Kalau yang masih loading, silakan boleh di-pause dulu, difahami baik-baik. Begini ya, begini ya, begini ya, boleh. Tapi kalau ada yang sudah klik gitu ya, nah kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Ini contoh berikutnya. Jika f aksen x sama dengan 2, maka f aksen adalah, nah ini konstanta kan ya? Iya. Karena dia konstanta, maka turunannya dari konstanta itu apa tadi? Turunan dari konstanta itu pasti 0. Sekarang nomor yang kedua. Diketahui fx sama dengan 5x kuadrat min 1. Maka f aksen 2. Waduh, nggak sama dengan contoh soal yang tadi. Ya nggak apa-apa. Ini kan pertanyaannya f aksen 2. Maka yang perlu kita cari apa dulu? F aksen x-nya aja dulu. Diketahui fx-nya adalah 5x kuadrat min 1. Maka f aksen x-nya adalah 5 dikali 2 x pangkat 1. Nggak usah tulis ya. Min 1 diturunkan 0. Berarti ini adalah 10x. Udah, kalau begitu f aksen 2-nya berarti 10 dikali 2. 20. Selesai. Aduh, susah. Jangan dulu gitu. Oke, selanjutnya. Diketahui, aduh panjang ya. Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Maka f aksen 0 adalah, turunkan terlebih dahulu. F aksen x sama dengan 3 dikali 3
9 ya. X pangkat 3 jadi pangkat 2. Plus 2 dikali 2, 4. X pangkat 1. Nggak usah tulis. Min X diturunkan jadi min 1. 1 diturunkan 0. Maka ini turunannya. Ketika F aksen 0, maka tinggal substitusikan, gantilah X-nya dengan 0. 9 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurang 1. 9 dikali 0 kuadrat, 0 ditambah 4 dikali 0, 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Bisa difahami ya? Oke. Jadi intinya adalah satu aja, kalian paham dengan konsep jika kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a n x n min 1. Selebihnya hanya uji kesabaran. Ya. Sabar nggak sih kalian mengikuti prosesnya, bisa memasukkan nilainya, dan teliti. Jadi 2 ya, ada 2 kemampuan afektif yang harus kalian miliki di sini adalah sabar dan teliti. Oke?